Pernah merasa lelah dalam kebaikan? Bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar bernilai di sisi Allah? Tenang, bukan kamu saja yang merasakannya. Tapi tahukah kamu, kelelahan itu justru tanda bahwa Allah sedang membentuk jiwamu. Dan setiap detiknya, tidak akan pernah sia-sia. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, yang dengan mengingatnya hati menjadi tenang. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, penuntun jiwa dan penyembuh hati yang gelisah. Tonton video ini sampai selesai, karena di setiap bagiannya tersembunyi kunci-kunci sederhana tapi kuat, yang bisa membuka pintu perubahan besar dalam hidupmu. Kita akan berjalan perlahan, menemukan jawaban-jawaban yang mungkin membuatmu melihat kembali siapa dirimu sebenarnya. Dan jangan lewatkan bagian akhirnya, karena di sana ada satu kalimat yang bisa menjadi titik balik dalam perjalananmu. Kelelahan dalam kebaikan. Ini cara merawat amal agar tetap bernilai pahala. Berdasarkan Al-Quran Surah At-Taubah, ayat 120. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Setiap manusia pasti pernah merasa lelah, termasuk dalam berbuat baik. Dan anehnya, justru kelelahan itu sering datang bukan ketika kita berbuat dosa, tapi ketika kita menjaga diri untuk tetap berada di jalan kebaikan. Mengapa bisa begitu? Karena kebaikan yang sejati bukan sekadar tindakan lahiriah, tetapi perjalanan batin yang menuntut konsistensi, kejujuran, dan kesabaran. Kebaikan itu sunyi, ia tak selalu disambut dengan pujian. Ia tak selalu berbalas manis. Dan kadang, ia justru membuat kita diuji dari arah yang tak kita duga. Lalu, bagaimana menjaga agar amal tetap bernilai meski kita lelah? Pertama, pahami bahwa amal bukan soal hasil, tapi soal arah. Selama engkau berjalan ke arah yang benar, maka setiap langkahmu diperhitungkan. Sekalipun terseok, sekalipun tak tampak besar di mata manusia. Kedua, rawatlah niat, sebab niat itu ruh dari amal. Ketika tubuhmu lelah, tapi niatmu tetap terjaga, maka Allah tetap menulis amal itu sebagai pahala. Dan ketiga, sadarilah satu hal penting, bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Mungkin dunia tak membalasnya, tapi Tuhanmu melihat, mencatat, dan menghargai lebih dari yang bisa kau bayangkan. Kelelahanmu hari ini bukanlah kegagalan, tapi bukti bahwa kau sedang bertahan dalam sesuatu yang berharga. Dan yang bertahan, akan dimenangkan. Bukan dengan tepuk tangan manusia, tetapi dengan keridaan dari langit. Kita hidup di zaman yang serba cepat dan serba tampak. Segala sesuatu dinilai dari hasil, seberapa besar, seberapa cepat, seberapa terlihat. Tapi amal di sisi Allah tidak bekerja seperti itu. Ia tidak ditakar dari gemerlapnya, tetapi dari ikhlasnya niat dan istiqomahnya jiwa. Seringkali orang meninggalkan kebaikan bukan karena ia tidak tahu itu benar, tapi karena tidak kuat menanggung beban di tengah jalan. Mereka mulai dengan semangat, tapi lalu goyah saat hasil tak kunjung tampak, saat pujian tak datang, atau ketika orang yang dibantu justru mengkhianati. Dan disinilah pentingnya memahami bahwa nilai amal bukan pada pengakuan manusia, tetapi pada pandangan Allah yang Maha Mengetahui isi hati. Jangan tinggalkan amal hanya karena lelah, tapi perbaruilah cara engkau melihatnya. Jangan ukur keberhasilan amal dari respons manusia, tapi dari sejauh mana ia membentuk dirimu menjadi lebih jujur, lebih sabar, dan lebih tunduk kepada Allah. Karena amal sejati tidak selalu mengubah dunia, tapi pasti mengubah dirimu.
Dan perubahan diri itulah awal dari perubahan yang lebih luas. Bahkan jika engkau hanya mampu bertahan, menahan diri dari berkata buruk, melangkah menuju kebaikan meski terlatih, atau hanya sekadar menolak satu ajakan maksiat, maka itu semua tidak luput dari hitungan Tuhan. Setiap detikmu dalam perjuangan menuju Allah, meski tak disiarkan, tak disukai, tak dikenang, tetap dicintai oleh Dia yang Maha Melihat. Kelelahan dalam kebaikan adalah fitrah, karena berbuat baik itu melawan arus kemalasan, arus ego, arus lingkungan, bahkan arus dalam diri sendiri. Namun justru disitulah letak nilainya. Kebaikan yang dilakukan dengan ringan belum tentu bernilai, tapi kebaikan yang dilakukan dalam kelelahan dan kejujuran, itulah yang menjadi berat di timbangan amal. Surah At-Taubah 120 menegaskan, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Perhatikan baik-baik, Allah tidak mensyaratkan hasil, tidak mensyaratkan tepuk tangan, tidak mensyaratkan pengakuan. Hanya satu yang diminta, berbuat baik. Dan itu cukup untuk membuat pahala tak hilang. Artinya, selama kita tetap menjaga arah amal, walau dengan terlatih, selama kita tidak menyerah dalam niat yang lurus, maka setiap peluh, setiap air mata, bahkan setiap keraguan yang kita lawan, semuanya dibayar lunas oleh Allah. Terkadang kita mengira pahala hanya datang saat salat, saat sedekah, saat membaca Al-Quran. Padahal, pahala juga datang saat kita bangun tidur dalam keadaan lelah tapi tetap menunaikan amanah. Saat kita menahan diri dari membalas keburukan. Saat kita memaafkan padahal sakit. Saat kita tetap bekerja jujur walau rezeki terasa sempit. Itu semua adalah bagian dari berbuat baik yang tidak pernah Allah abaikan. Dan ini yang perlu kita sadari. Allah tidak menilai amal seperti manusia menilai prestasi. Di sisi Allah, seringkali yang tampak kecil justru paling besar. Yang tidak dihargai di bumi, sedang ditinggikan di langit. Maka jika hari ini engkau merasa lelah dalam kebaikan, jangan buru-buru mengira bahwa usahamu sia-sia. Karena dalam kelelahan itulah, justru bisa jadi pahala terbesar sedang ditulis untukmu. Allah tidak meminta kita sempurna. Dia hanya meminta kita jujur. Jujur dalam niat, jujur dalam usaha, jujur dalam bertahan. Dan ketika engkau tetap memilih berbuat baik walau dunia tidak memudahkan, itulah bukti bahwa dirimu sedang tumbuh. Bukan tumbuh dalam pujian, tapi tumbuh dalam nilai sejati yang dikenali langit. Teruslah melangkah, karena satu langkah kecil dalam kebaikan, yang dilakukan dengan tulus, lebih berharga di sisi Allah, daripada 1000 langkah besar yang dilakukan tanpa arah. Dan ingatlah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kelelahanmu. Ia mencatatnya, Ia menyimpannya, Ia menyiapkan balasannya, dengan cara dan waktu yang tidak akan pernah meleset. Kelelahan dalam kebaikan itu bukan tanda bahwa kita lemah. Sebaliknya, ia adalah tanda bahwa kita masih berjuang. Dan setiap perjuangan di jalan Allah, sekecil apapun, tidak akan pernah dibiarkan sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kegundahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karena itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah pelipur lara bagi siapapun yang sedang berbuat baik, namun merasa letih. Ia memberi jaminan bahwa setiap rasa tidak enak yang kita alami di jalan kebaikan, dibayar lunas. Bayangkan, bahkan duri kecil yang menusuk jari seorang mukmin tidak sia-sia. Apalagi peluhmu, apalagi air matamu, apalagi kelelahan jiwamu dalam menjaga akhlak, niat, dan ibadah. Itulah cara Allah memuliakan hambanya.
Ia tidak menuntut kita menang selalu, tapi Ia mencintai mereka yang tetap bertahan. Bahkan ketika kita jatuh dan bangkit lagi. Bahkan saat amal kita tak tampak hebat di mata manusia. Selama ia dijalankan dengan kesungguhan, ia tetap bernilai tinggi di sisinya. Dan ini kunci penting dalam menjaga amal agar tetap hidup. Bukan hanya dengan menambah amal, tapi dengan terus memperbarui makna di balik setiap amal. Menjaga kualitas batin saat melakukan yang lahir. Memahami bahwa rasa lelah bisa menjadi ladang pahala, asal kita tidak menyerah dan tetap menunjukkan langkah kepadanya. Dan inilah rahasia yang sering kita abaikan. Bahwa kelelahan dalam kebaikan adalah tanda bahwa jiwa sedang disucikan. Seperti tubuh yang berkeringat saat membakar racun. Begitu pula hati yang lelah karena terus memilih yang benar. Ia sedang dibersihkan dari kotoran ria, dari syahwat, dari ambisi semu. Kita terlalu sering ingin segera memetik hasil. Padahal, amal yang sejati tidak tumbuh seperti rumput liar, melainkan seperti pohon besar, tumbuh perlahan, akarnya masuk ke dalam, dan daunnya menjulang di waktu yang telah Allah tetapkan. Maka jangan bandingkan jalan kebaikanmu dengan jalan orang lain. Jangan ukur pertumbuhan batinmu dengan angka-angka dunia. Karena bisa jadi, apa yang tampak kecil dalam pandangan manusia, justru menjadi besar dalam pandangan langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjanjikan jalan dakwah itu ringan. Para sahabat tidak pernah dimanjakan dalam keimanan mereka. Tapi mereka semua memiliki satu keyakinan, bahwa setiap detik dalam kesungguhan bersama Allah lebih berharga dari 1000 tahun dalam kelalaian. Lelah dalam kebaikan adalah tanda bahwa kita sedang menghidupkan sisi terbaik dari jiwa ini. Karena tidak mungkin seseorang merasa lelah kalau ia tidak sedang menanggung beban yang besar. Dan beban kebaikan, meski terasa berat, adalah satu-satunya beban yang mendekatkan kita kepada kemuliaan. Sebaliknya, tidak merasa lelah sama sekali bisa jadi tanda bahwa kita sedang hanyut. Tidak menanjak, tidak menantang hawa nafsu, tidak menggerakkan nurani. Kita perlu sadar bahwa amal bukan sekadar rutinitas, tapi proses pembentukan karakter. Setiap salat yang dijaga, setiap amanah yang ditunaikan, setiap sabar yang dipilih, adalah bagian dari pembangunan diri, yang tidak hanya dibayar dengan pahala, tapi juga menghasilkan kekokohan jiwa yang tak bisa dibeli oleh apapun. Dan inilah inti dari semua yang kita bicarakan, bahwa Allah tidak menuntut hasil akhir dalam bentuk duniawi. Dia menuntut kejujuran usaha. Dia melihat ketulusan yang tidak tampak. Dia menghargai setiap kali engkau memilih tetap berjalan. Meski langkahmu pelan, meski pundakmu berat, meski hatimu nyaris jatuh. Karena itu, siapapun dirimu, jika hari ini engkau masih menjaga satu kebaikan, meski kecil, meski tidak sempurna, tapi dilakukan dengan niat yang benar dan hati yang jujur, maka engkau sedang berada dalam jaminan Allah. Dan janjinya pasti, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Surah At-Taubah 120. Sampai di titik ini, kita mulai memahami bahwa kelelahan dalam kebaikan bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah fase alami dari jiwa yang sedang tumbuh. Amal yang bernilai bukan yang paling ramai dipuji, melainkan yang paling jujur dikerjakan. Dan di tengah kehidupan yang penuh distraksi dan godaan, mampu bertahan dalam satu amal saja sudah menjadi kemenangan besar. Apalagi jika kita menjaganya bukan sekadar sebagai kewajiban, tapi sebagai bentuk cinta dan ketulusan kepada Allah. Disinilah letak kekuatan sejati seorang hamba. Bukan pada banyaknya yang ia kerjakan, tetapi pada istiqomahnya ia menjaga yang ia mulai. Karena orang-orang yang sabar, yang kuat di jalan yang berat, dan yang tetap berjalan meski sepi dari sorak-sorai,
Merekalah yang dijanjikan tempat mulia di sisinya. Kini, kita bisa melihat dengan lebih jernih bahwa kelelahan dalam kebaikan bukan pertanda bahwa kita sedang berada di jalan yang salah. Justru bisa jadi, itu adalah bukti bahwa kita sedang dipilih untuk menempuh jalan yang benar. Karena jalan kebaikan bukan jalan yang selalu ringan, tapi jalan yang melatih daya tahan, menguji keikhlasan, dan membentuk kedalaman jiwa. Orang yang memilih istiqomah, meski tak sempurna, lebih dicintai Allah daripada orang yang sesekali beramal besar, tapi cepat menyerah. Sebagaimana sabda Nabi, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa dalam kita menjaganya, dan seberapa kuat kita bertahan saat semua alasan untuk berhenti tampak lebih menggiurkan. Maka merawat amal bukan dengan membebani diri, tetapi dengan membangun kesadaran bahwa setiap langkah kecil, jika dijaga niatnya dan diteruskan dengan sabar, akan tumbuh menjadi amal besar yang memberkahi hidup, membentuk karakter, dan mengundang rahmat Allah sepanjang hayat. Sampai akhirnya nanti, ketika kita berdiri di hadapannya, yang dilihat bukan jumlah yang besar, tapi ketulusan yang bertahan. Kesimpulan, pada akhirnya, kita harus sadar, jalan kebaikan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling istiqomah. Bukan tentang siapa yang paling menonjol, tetapi siapa yang tetap jujur menjalani walau tanpa sorotan. Kelelahan dalam berbuat baik bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan ajakan untuk istirahat sejenak, menguatkan niat, dan kembali melangkah. Karena Allah tidak pernah menuntut kita untuk selalu kuat, tapi Dia mencintai mereka yang selalu kembali. Jika hari ini kamu merasa letih dalam menjaga iman, lelah dalam menahan amarah, penat dalam menahan diri dari keburukan, dan capek karena terus mencoba menjadi lebih baik, ketahuilah, kamu sedang dituntun, bukan ditinggalkan. Dan ingat baik-baik firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Surah At-Taubah 120. Tak ada satupun kebaikan yang hilang, tak ada satupun air mata yang sia-sia. Semua disimpan rapi, dihitung teliti, dan akan dikembalikan penuh berkah oleh Dia yang Maha Menghargai. Jadi, tetaplah berbuat baik, meski tak dilihat, meski tak dipuji, meski terasa berat. Karena satu hal yang pasti, Allah melihatmu, dan itu cukup. Semoga setiap kelelahanmu dalam kebaikan menjadi saksi bahwa hatimu tidak pernah menyerah. Semoga Allah senantiasa meneguhkan langkahmu, menjaga niatmu, dan menerima setiap amalmu, meski kecil, tapi jujur. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan biarkan makna ini berhenti di sini. Tekan like sebagai bentuk dukunganmu terhadap pesan-pesan kebaikan. Tuliskan refleksi atau pengalamanmu di kolom komentar, karena bisa jadi kisahmu menjadi inspirasi bagi jiwa-jiwa lain yang sedang berjuang. Dan subscribe untuk terus menyusuri perjalanan spiritual bersama kami. Karena perjalanan ini masih panjang, dan kita tidak boleh lelah mencari cahaya. Tetaplah kuat, tetaplah bertahan, dan tetaplah berharap, karena Allah tak pernah meninggalkan hamba yang bersungguh-sungguh. Sampai bertemu di video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.